Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan materi, sekaligus nanti mungkin di akhir penjelasan materi, kita ada diskusi terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Materi kita hari ini adalah patofisiologi penyakit terminal, ya, yang lebih spesifik terkait dengan penyakit degeneratif, gitu ya. Nah, ini kenapa menjadi salah satu pembahasan di dalam materi keperawatan paliatif care, gitu ya. Karena memang kalau dari segi konsep, gitu ya, jadi bahwa perawatan pada pasien dengan penyakit degeneratif itu membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Dan dengan waktu yang lama itu tentunya banyak eh, problem, masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan masalah kesehatan. Tidak hanya masalah kesehatan yang bersifat fisik, biologis, gitu ya, tetapi juga masalah-masalah yang itu ada kaitannya dengan aspek psikologi, kemudian sosial, bahkan mungkin juga aspek spiritual. Sehingga pendekatan yang digunakan pada perawatan palliative care, terutama pada penyakit yang bersifat degeneratif ini, adalah pendekatan yang bersifat holistik, yang menyeluruh, yang melihat masalah kesehatan itu dari berbagai aspek, tidak hanya dalam satu aspek saja, gitu ya. Oke, penyakit degeneratif, gitu ya, sering kita kita artikan, kita maknai sebagai penyakit yang muncul akibat dari penurunan atau kemunduran daripada fungsi sel tubuh, sehingga tubuh yang semula berfungsi dengan baik ini menjadi berkurang, ya, bahkan mungkin menjadi tidak berfungsi, gitu ya, sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, sebetulnya penyakit degeneratif itu adalah proses yang bisa dikatakan itu adalah proses yang fisiologis, gitu ya. Karena memang eh, makhluk hidup, gitu ya, semua makhluk hidup itu seiring dengan bertambahnya usia, fungsi-fungsi itu juga akan berubah, gitu ya. Tidak mungkin kemudian eh, usianya bertambah kemudian fungsi itu tidak berubah, ya, karena itu akan mengikuti perubahan itu. Nah, perubahan itu kecenderungannya memang secara alamiah mengarah kepada eh, penurunan, gitu ya. Apalagi dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan itu ada di mana setiap individu, setiap makhluk hidup itu memang ada batasan tumbuh dan berkembangnya. Ketika batasan untuk tumbuh dan berkembang itu sudah pada titik yang paling tinggi, gitu ya, titik yang paling optimal, maka secara fisiologis, secara alamiah, penurunan fungsi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita elakkan, ya. Sehingga penyakit degeneratif sebetulnya ya suatu yang sifatnya adalah fisiologis, ya, tergantung bagaimana tubuh itu berkompensasi kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada itu, ya. Nah, seringkali memang penyakit degeneratif ini dikaitkan dengan proses penuaan, gitu ya, penuaan, ya, bertambahnya usia, semakin usianya semakin bertambah, semakin lansia, itu seringkali faktor-faktor risiko yang menjadikan penyakit itu, terutama penyakit degeneratif itu akan risikonya akan lebih tinggi, ya. Jadi semakin bertambah usia, semakin berkurang fungsi daripada sel tubuh kita. Kemudian kalau kita melihat dari diagram ini, gitu ya, kita bisa melihat bahwa proses terjadinya atau faktor-faktor yang mungkin akan menjadi penghambat, gitu ya, atau menjadi pemicu meningkatnya
risiko daripada penyakit degeneratif itu memang sebagian besar disebabkan karena aspek atau faktor perilaku, di mana di situ ada 53% ya, itu mempengaruhi status kesehatan seseorang. Gitu ya. Jadi perilaku ini kontribusinya cukup besar terhadap tingkat kesehatan seseorang, ya, mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, ya. 50% hampir bisa dikatakan separuh lebih dari faktor-faktor yang lain itu faktornya karena perilaku. Kemudian yang kedua, aspek lingkungan gitu ya, bisa lingkungan fisik gitu ya, lingkungan sosial ya, juga bisa gitu ya. Lingkungan fisik apa? Misalkan pencemaran udara gitu ya, pencemaran udara, kemudian kebisingan ya, lingkungan sosial misalkan ya, apa namanya, kehidupan sosial yang penuh dengan stres gitu ya. Dan sekarang misalkan kalau kita pagi hari atau mungkin di hari-hari jam efektif gitu ya, keluar dari rumah di jalan itu macetnya luar biasa. Nah itu selain gangguan terhadap aspek lingkungan secara fisik ya, polusinya meningkat, kebisingan dan seterusnya, itu secara psikis akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya, yang harusnya bisa sampai tepat waktu gitu, tempat tujuan karena macet dan seterusnya, seringkali itu menjadikan kita tidak nyaman ya, dan itu akan berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Ya, kemudian yang ketiga terkait dengan fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan yang tersedia ya, bahwa memang kita tidak pungkiri bahwa rasio daripada jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu memang masih jauh gitu ya, cukup besar ininya apa namanya perbandingannya ya. Jadi ini yang juga seringkali menjadi kendala ya, tidak semuanya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa ditangani dengan baik gitu ya, karena memang keterbatasan dari pelayanan kesehatan ya. Belum lagi nanti kalau kita berbicara tentang sumber daya manusianya, tenaganya, perawat, nakes yang lain gitu ya, masih sangat terbatas ya. Kemudian yang ketiga atau keempat adalah faktor keturunan. Ternyata herediter itu prosentasenya hanya cukup kecil, sebenarnya tidak sampai 10% ya. Bahkan di sini dikatakan hanya 8% gitu ya. Itu akan mempengaruhi daripada status kesehatan seseorang. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan-perubahan pada organ atau sistem tubuh kita terkait dengan bertambahnya usia, gitu ya. Ini ternyata memberikan konsekuensi, memberikan dampak, gitu ya, terhadap kondisi kesehatan seseorang, ya, yaitu terhadap munculnya penyakit. Atau dalam hal ini adalah munculnya penyakit degeneratif, gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah faktor utamanya adalah terkait dengan diet, ya, diet yang tidak sehat, ya, diet yang tidak sehat. Ini kan kalau kita berbicara tentang diet, ini kan aspek perilaku sebetulnya, ya kan, aspek perilaku diet. Ya selain memang dari segi faktor yang lain, termasuk mungkin ya lingkungan itu juga mempengaruhi diet, gitu ya. Contoh misalnya lingkungan yang mempengaruhi diet apa? Ya mudahnya akses, gitu ya, gampang, gitu ya. Mau pesan apa, gitu ya, sekarang nggak perlu keluar rumah, gitu ya. Cukup yang penting di handphone itu ada pulsanya, ada internetnya, gitu ya. Itu tinggal tombol aja sudah ada. Itu kan berarti aspek lingkungan memang mendukung ya adanya fasilitas itu. Ya, dan itu semuanya aspek faktor perilaku ya. Diet yang tidak sehat ya. Kalau kita melihat terkait dengan diet, diet itu tidak hanya makanan yang dimakan gitu ya, tetapi perilaku ya. Perilaku dalam mengkonsumsi makanan. Misalkan makanan yang kecenderungannya kita itu atau makan-makan yang tersedia itu adalah yang tinggi karbohidrat, tinggi glukosa gitu ya. Contoh misalkan makan mie goreng gitu ya. Di situ mie goreng itu kan karbohidrat gitu ya. Di situ masih masih ada nasinya, masih ada kerupuknya. Itu kan semuanya sumber karbohidrat ya. Jadi diet yang baik ya kalau menurut teori ya yang seimbang gitu kan, ya. Ya, karbohidrat memang juga diperlukan oleh tubuh itu apa untuk sebagai sumber
energi utama gitu. Tapi kalau semuanya karbohidrat nanti di mana seratnya gitu ya dan seterusnya, di mana proteinnya dan seterusnya. Maka yang terbaik itu ya diet itu yang seimbang gitu ya. Maka tidak harus mahal gitu ya, tapi yang seimbang ya. Nah, ini faktor diet ternyata cukup besar ya. Belum lagi makanan-makanan yang tinggi natrium ya, yang itu sangat memicu munculnya penyakit hipertensi ya, yang asin-asin gitu ya. Apa sih makanan yang tidak asin yang kita makan gitu ya? Semuanya cenderungannya ini ya. Kemudian yang berlemak gitu ya, goreng-gorengan ya. Sekarang kalau sudah asar gitu ya, setelah asar itu kalau kita jalan dari Karimata, Jawa, Sumatera dan seterusnya itu semuanya di kanan kiri itu yang jual gorengan banyak. Nah, ini sumber lemak jenuh gitu ya, yang itu kalau dikonsumsi dalam kurun waktu yang lama akan berpengaruh terhadap kesehatan kita gitu ya, terutama terkait dengan penyakit degeneratif gitu ya. Sudah memang secara fisiologi, sudah secara normal memang kecenderungannya dengan bertambahnya usia itu fungsi tubuh itu akan berkurang, dengan ditambah dengan pola yang makan, pola diet yang tidak baik itu justru akan mempercepat daripada terjadinya penyakit degeneratif ya. Jadi yang bisa kita kendalikan apa? Kalau proses menua kan nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kendalikan adalah ya ini perilaku kita ini ya. Dietnya harus dikendalikan ya. Mau masih muda makannya diatur. Bukan berarti tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan apa namanya mie goreng dan seterusnya. Tetapi kalau bisa ya seimbang gitu ya. Ya, tidak kemudian setiap hari makan gorengan, setiap hari makan mie ya. Kalau makan mie kalau perlu sayurnya juga ada gitu ya. Nah, makan gorengan ya harus diimbangi dengan makan makanan yang lain yang tinggi serat dan seterusnya. Nah, ini pola yang sekiranya itu bisa tidak kemudian meningkatkan risiko degeneratif, tapi justru akan ini ya merubah pola diet itu akan sangat membantu dalam mempertahankan kesehatan seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah ketidakaktifan fisik ya, atau bahasa lainnya mager ya kan. Ya, memang mager itu ya perilaku, tetapi memang kan perilaku itu banyak faktornya yang mendukung seseorang untuk menjadi mager gitu ya. Kalau dulu zaman saya kuliah gitu ya di Jember itu ya, kalau mau beli makanan gitu ya, apapun itu gitu ya, nggak bisa harus keluar keluar kosan gitu ya. Ya, harus mau nggak mau harus keluar, minimal kalau nggak keluar itu nitip kan gitu. Nah sekarang beda dengan sekarang gitu ya. Jadi tadi karena fasilitasnya ada, aksesnya itu ada. Ya, jadi ketidakaktifan fisik itu karena tidak hanya dari faktor perilaku, jadi faktor pendukung sosial itu juga ini. Sehingga sebetulnya ya kita harus kita rubah gitu ya. Jangan dibiasakan kita berperilaku mager gitu ya. Kalau ke kampus misalnya, kalau kosannya hanya di Semeru, di dekat-dekatnya kampus ini ya, kalau bisa tidak harus setiap hari bawa kendaraan, bawa sepeda motor, sekali-kali jalan gitu ya. Lumayan dari kosan ke kampus, nanti dari lantai 1 ke lantai 4 jalan dan seterusnya, atau mungkin di gedung yang satunya. Ini kan lumayan membakar kalori dan itu akan banyak manfaatnya. Selain kalorinya yang tersimpan itu juga akan berkurang, kemudian dari segi apa namanya kesehatan jantungnya itu jadi lebih baik gitu ya, karena dalam fisik itu akhirnya pompa jantungnya akan lebih ini ya, lebih maksimal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira tidak ada ruginya kalau kita melakukan aktivitas fisik ya. Selain itu juga kalau sudah di kosan dan seterusnya itu ya dikurangilah aktivitas-aktivitas mager itu ya, kalau bisa banyak ini ya. Nyuci ya jangan setiap hari, cuciannya di laundry ya, sekali-kali cuci cuci sendiri ya, bersih-bersih dan seterusnya. Itu semuanya adalah aktivitas fisik yang itu manfaatnya cukup besar ya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku merokok ya. Kalau ini sudah tidak ada ininya ya, ini memang harus kita hindari gitu ya, karena merokok itu tidak ada tidak ada apa namanya sisi positifnya, terutama kalau kita melihat dari aspek kesehatan gitu ya. Itu nggak ada sisi positifnya gitu ya. Begitu juga dalam sisi yang lain, sisi sosial, sisi ekonomi ya, semuanya merugikan, sehingga ini harus kita hindari ya. Kemudian yang keempat adalah stres ya. Nah, ini dengan banyaknya lingkungan yang mungkin serba ini ya, serba
cepat ya, serba canggih ya, media sosial dan seterusnya itu ternyata kalau kita tidak bisa mengkontrol diri yang dengan baik, tidak punya kemampuan kontrol diri yang baik, itu bisa menjadi pemicu stres gitu kan. Ya, nih, salah satunya kan memang ya karena ya stres itu kan terjadi karena seringkali terjadi karena antara ekspektasi dengan realita yang terjadi itu kan tidak sesuai ya, dan dia nggak bisa ngontrol keduanya itu ya, kontrol dirinya kurang baik. Sehingga penting kita punya manajemen stres yang baik, kontrol diri yang baik. Ya, ini yang keempat faktor yang seringkali menjadi penyebab ya terkait dengan penyakit degeneratif ya. Nah, ini tadi ya penjelasan secara apa namanya detail ya, hidup yang tidak sehat, pola diet yang makan, makan tinggi kalori tadi yang saya sampaikan ya, tinggi lemak, garam ya, natrium ya, makanan tinggi serat, kurang kalsium ya, penggunaan bahan-bahan pengawet, perasa, penguat penguat rasa, pewarna. Ya kalau kita bicara tentang bahan yang digunakan dalam makanan gitu ya, ya bisa-bisa kita nggak mau makan gitu ya. Susah untuk mendapatkan sekarang makanan yang tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada bahan penguat rasanya, tidak ada bahan pewarna dan seterusnya. Ya, ada Pak apa itu? Contoh misalkan itu apa lalapan gitu ya. Lalapannya apa? Kubis, Pak. Nah, coba kalau saudara sekali-kali ke apa namanya petani atau tempat menanam kubis itu, bagaimana proses kemudian sampai dengan kubis itu panen itu, ya. Kalau saudara tahu gitu ya, nah itu mikir-mikir kalau makan kubis sembarangan, ya. Karena kubis itu kan terbungkus dari banyak lapisan, lapisan kubis itu. Nah, itu dari kecil, dari mulai kubis itu kecil ya sampai dengan bisa dipanen itu berapa pestisida yang sudah diberikan ya ke dalam kubis itu. Ya, kalau nyucinya hanya dicelupkan ke air saja kemudian dihidangkan dimakan, nah apakah itu pestisida atau bahan-bahan yang berbahaya itu tidak juga ikut kemakan dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang itu, tentang makanan yang tidak menguat rasa, pewarna, pengawet itu ya memang agak susah sekarang. Ya. Nah, yang bisa kita lakukan apa ya? Pertama memang harus kita punya punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Ya, ya nggak apa-apa sekali-kali gitu, tetapi jangan kemudian eh, keterusan gitu ya. Misalkan makanan yang ada penguat rasanya. Ya, sekarang kalau makanan instan ini siap saji semuanya ada penguat rasa, ada pengawetnya, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau sekali-kali, yang penting tidak setiap hari. Terus juga kemudian diimbangi dengan makan makanan yang lain, gitu ya. Yang makanan itu yang dianggap sehat, gitu ya. Ini yang terkait dengan pola diet dan pola makan. Kemudian yang berikutnya adalah obesitas dan komplikasinya ya terkait dengan tadi ya apa namanya aktivitas gitu ya. Ini kalau kita melihat dari penyakit yang disebabkan karena obesitas ya. Kemudian ketidakaktifan secara fisik ya, tadi yang mager tadi itu ya. Ini munculnya masalah kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik, obesitas ya, diabetes, hiperkolesterolemia, hipertensi, penyakit jantung koroner dan seterusnya. Ya, maka aktivitas fisik itu penting. Ya, ya memang sekarang apa namanya banyak pekerjaan atau kegiatan yang memang tidak memerlukan secara kekuatan fisik yang berlebih gitu ya. Nah, misalkan kuliah ya, kuliahnya ya ya daring juga banyak gitu ya. Kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan yang apa namanya fasilitas yang mendukung orang untuk tidak banyak mobile itu sangat sangat banyak, sangat mendukung sehingga kalau kita tidak punya kemauan untuk beraktivitas gitu ya, secara fisik ya, maka kecenderungan kita menjadi mager tadi dan itu menjadi eh, pemicu terhadap munculnya masalah-masalah kesehatan ya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat tadi merokok tadi ya
Sudah kalau kita berbicara tentang merokok itu wah, banyak sekali apa namanya masalah kesehatan yang muncul gitu ya. Oke. Gaya hidup yang tidak sehat ya terkait dengan stres, ya, stres. Ya, insomnia, depresi ini semuanya adalah kategori apa namanya stres yang sering kali terjadi dan itu dianggap satu hal yang biasa. Sulit tidur, gitu ya. Nah, kalau sudah susah tidur ya, insomnia, sulit untuk memulai tidur dan sering terbangun pada saat tidur ya, atau mungkin bangunnya lebih dini ya, terlalu dini dan seterusnya itu adalah gangguan-gangguan pola tidur. Padahal kita tahu bahwa fungsi istirahat tidur itu sangat penting untuk menjaga kesehatan daripada organ tubuh kita ya. Depresi ya, kemudian kecemasan. Ya, kecemasan itu kan banyak apa namanya levelnya ya, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yang panik gitu ya. Kalau orang ringan, sedang itu ya setiap hari kecemasan yang setiap hari ya, daily activity kita ya, kemacetan, tugas, kerjaan, semuanya seringkali menimbulkan kecemasan ya. Kapan selesai, kapan sampai, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita manage dengan baik akan menjadi masalah ya, akan berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Ini proses menua ya. Oke, saya kira saya lanjutkan. Apa yang dapat dilakukan? Mau tidak mau, kalau kita berbicara tentang penyakit degeneratif, bahwa proses menua itu tidak bisa kita hindari. Gitu ya. Semua makhluk hidup, ya, yang hidup itu pasti akan menuju ke itu. Entah itu sampai atau tidak, tetapi proses itu akan menuju ke sana. Ya, dengan bertambahnya usia, otomatis itu sedang proses menuju yang namanya tua kan gitu. Nah, yang itu nggak bisa kita hindari. Maka yang bisa kita lakukan apa? Upaya pencegahan. Ya, kita tidak bisa bisanya hanya melakukan pencegahan terhadap penyakit atau masalah kesehatan di usia lanjut, gitu ya. Nah, berkaitan dengan penyakit degeneratif tadi. Ya, kalau degeneratifnya sendiri atau penuaan itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita cegah. Tapi bagaimana mencegah dampak daripada proses penuaan itulah yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian lingkup asuhan keperawatan pada pasien dengan degeneratif ya. Apa lingkup asuhan? Kalau yang ini adalah dari aspek dari diri kita secara individu, bukan sebagai perawat gitu ya. Yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai individu ya upaya pencegahan ya. Nah, kalau kita sebagai perawat apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat degeneratif. Ya, kita kalau merawat pasien dengan penyakit degeneratif, ya upaya yang bisa atau lingkup asuhan keperawatan yang bisa kita lakukan adalah mencegah daripada ketidakmampuan akibat proses degeneratif ya, misalkan stroke gitu ya, ada gangguan fungsi terhadap fungsi gerak gitu ya. Nah, bagaimana kita membantu supaya stroke-nya ini kemudian tidak tidak apa namanya memberikan dampak yang lebih luas ya terhadap apa namanya fungsi-fungsi kesehatan yang lain gitu ya. Dengan stroke misalkan dia masih bisa room 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 pasif gitu ya, masih kita bantu untuk menggerakkan masih bisa. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya akibat virus degeneratif ya. Ya tentunya meskipun sudah lansia, sudah dengan penyakit degeneratif, tetap yang namanya kebutuhan dasar itu harus kita utamakan gitu ya. Ya mulai dari apa ya, ADL itu activity daily living. Jadi bagaimana dia bisa makan sendiri, berpakaian, bersihkan diri. Ini yang perawatan-perawatan yang seperti itu yang perlu kita apa namanya ya, kita tekankan pada saat kita memberikan asuhan pada pasien dengan eh, degeneratif ya atau perawatan degeneratif. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses degeneratif. Jadi proses rehabilitasi. Ya, ini penting ya karena tidak hanya cukup dia mandiri gitu ya, mampu tetapi juga bagaimana kemandirian itu bisa dikembangkan ya melalui upaya-upaya rehabilitasi ya. Peran dan fungsi perawat pada pasien dengan degeneratif ya. Saya kira ini tidak hanya pada pasien degeneratif, secara umum memang ya peran kita di keperawatan kurang lebih ini ya sebagai pemberi asuhan atau caregiver, mendidik klien, memberikan motivasi, advokasi dan konselor ya. Ini harus selalu kita kita berikan pada saat kita memberikan asuhan keperawatan terutama pada pasien degeneratif ya. Kalau pemberi asuhan saya kira nggak perlu kita diskusikan.
Mendidik klien ya otomatis ya kita memberikan pemahaman. Motivasi ini penting ya. Kita pada saat memberikan asuhan pada pasien dengan degeneratif, kita juga harus bisa memotivasi pasien. Kenapa? Karena seringkali dengan degeneratif itu pasien menjadi putus asa ya, karena menganggap bahwa sakitnya ini ya sudah lansia mau diapakan lagi kan gitu. Nah, seringkali menjadi putus asa. Nah, putus asaan itu ternyata berdampak terhadap status kesehatan seseorang. Tidak menjadi lebih baik kondisinya, justru malah dengan dia putus asa itu akan menurunkan ini ya kondisi kesehatannya. Sehingga kita harapannya pada saat memberikan asuhan itu juga sebagai motivator, memberikan semangat supaya pasien ini tetap ada harapan, ya semangat hidup dan seterusnya. Advokasi melindungi. Advokasi tidak harus dalam konteks melindungi dari malpraktek dan tapi juga melindungi terkait dengan risiko jatuh ya, jangan pada lansia kita harus juga lindungi supaya pasien nggak jatuh, nggak terpeleset dan seterusnya. Misalkan kalau merawat pasien dengan degeneratif, jangan lupa pastikan bahwa kanan kiri tempat tidur itu ada apa namanya itu pengamannya gitu ya, supaya mengurangi risiko jatuh. Sebagai konselor ya, sebagai konseling, memberi konseling ya. Oke. Sifat pelayan degeneratif ya. Yang pertama adalah independen, artinya bahwa ketika pada saat kita memberikan pelayanan degeneratif itu harus mandiri. Ya, artinya mandiri bahwa memang ada asuhan atau tindakan yang bisa kita lakukan secara mandiri gitu ya. Yaitu kalau kita terkait dengan kemandirian itu kan ada namanya nursing treatment dalam dalam intervensi keperawatan itu. Ada observasi, ada nursing treatment, ada kolaborasi dan Penkes. Itu kan empat apa namanya empat jenis tindakan yang bisa kita lakukan pada asuhan keperawatan. Nah, independen ini bagian daripada nursing treatment tadi. Ya, kemudian interdependen artinya meskipun kita juga bisa melakukan secara mandiri, tapi dalam konteks degeneratif itu persoalannya yang tadi saya sampaikan di awal, tidak hanya persoalan fisik misalkan, ada persoalan sosial, ada persoalan-persoalan berkaitan dengan psikis atau psikologi. Nah, di situ kita tentunya juga butuh masukan, butuh kerjasama dari tim yang lain, misalkan untuk menentukan diet. Kita meskipun tahu ilmunya tentang diet ya pada pasien dengan misalkan DM gitu ya, tapi kita juga harus diskusi dengan ahli dietnya, misalkan dengan ahli gizi, ya, kemudian dengan hasil laborat, kemudian dengan medis, dengan farmasi dan sebagainya itu kita harus berkolaborasi melalui hubungan interdependen ini ya, saling ketergantungan. Kemudian humanistik artinya bahwa dalam kita mau memperlakukan atau merawat pasien itu harus yang humanis, yang memanusiakan manusia. Bukan berarti kemudian karena sudah lansia, dianggap ya sudah mau diapakan lagi, ya ditunggu saja. Bukan seperti itu. Ya tetap harus kita menganggap bahwa ini adalah individu, harus nggak boleh kita beda-bedakan. Itulah makanya harus yang humanis. Dan yang keempat adalah holistik, menyeluruh tadi ya. Yang sakit fisiknya, meskipun yang fisiknya yang sakit, tapi psikisnya juga harus kita perhatikan, sosialnya juga harus kita perhatikan. Itu yang disebut dengan holistik ya. Tanggung jawab perawat dalam perawatan degeneratif, membantu klien memperoleh kesehatan secara optimal, membantu klien untuk memelihara kesehatan, membantu klien menerima kondisinya, membantu klien menghadapi hasil dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal. Ini menjadi tanggung jawab perawat di area degeneratif atau paliatif ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Saya Akhil Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.